Dalam kitab kudus perjanjian baru, Yudas pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukum atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara bisa baca kebenaran firman Tuhan ini di ayat-ayat selanjutnya. Ini berbicara tentang nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu. Ya. Ayat 1 di sini firman Tuhan bilang, dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil. Jadi Yudas menulis kitab ini ditujukan kepada orang-orang yang terpanggil di dalam Kristus. Atau orang-orang yang sudah percaya Yesus Kristus. Dia menulis surat ini ditujukan kepada mereka karena pada saat itu sedang terjadi penyesatan. Ada guru-guru palsu masuk ke gereja-gereja Tuhan, masuk kepada orang-orang percaya dan menyesatkan orang-orang percaya pada masa itu. Ya, jadi ini sangat relevan dengan konteks sekarang, sudah sedang ada pengajaran-pengajaran palsu. Ada sekarang kepercayaan yang baru lagi yang mengatakan bahwa Yesus atau Allah itu sudah berinkarnasi menjadi orang Tionghoa. Dan lebih miris lagi katanya bahwa Yesus itu atau Allah itu menjadi perempuan. Dan pengajaran itu, saudaraku salam Tuhan, sudah sangat luas sekarang. Sudah ada di Amerika, sudah ada di Indonesia, sudah ada di belahan dunia yang lain. Jadi dia sudah menjelma menjadi orang Cina dan menjadi perempuan Allah kita. Nah, ini penyesatan, saudara. Nah, mulai dari zaman Yudas itu guru-guru palsu sudah ada, penyesat-penyesat sudah ada. Nah, di zaman sekarang apalagi? Ya, nah, hari ini saudaraku salam Tuhan, saya mau berbicara tentang komitmen berjuang mempertahankan iman. Iman itu perlu perjuangan, saudara. Untuk mempertahankan iman itu butuh perjuangan. Tanpa perjuangan mempertahankan iman, kita mudah disesatkan. Karena ajaran-ajaran palsu itu Alkitab sendiri kemudian mereka pelintir. Ya. Mereka terjemahkan menurut pikiran mereka, menurut logika mereka, akal mereka. Kemudian menyesatkan orang-orang percaya di akhir zaman ini. Komitmen berjuang mempertahankan iman. Dalam Yudas pasal 1 ayat yang ketiga, Yudas ini saudara bukan Yudas yang mengkhianati Yesus, tapi Yudas ini penulis adalah saudara Yakobus, adalah saudara Yesus sendiri juga. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh, komitmen berjuang mempertahankan iman itu, saudara, tidak mudah menyerah. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sukar, ada penyesat, ada guru-guru palsu. Kalau kita terus mau memperjuangkan iman kita, mempertahankan iman kita, kita tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Yang setuju katakan amin. Sekalipun kita sedang dalam keadaan krisis, mungkin tidak ada uang, kita sedang diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, tantangan hidup, kita berdoa sakit sampai hari ini belum sembuh juga, tapi kita mau terus tetap berjuang mempertahankan iman kita. Jadi komitmen berjuang mempertahankan iman yang pertama, tidak mudah menyerah. Di sini Yudas bilang dia bersungguh-sungguh berusaha. Ini sungguh-sungguh sini kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu pengertiannya berusaha dengan sekuat-kuatnya. Itu bersungguh-sungguh. Jadi Yudas berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk menasehati orang-orang percaya pada masa itu. Arti lain apa lagi? Sekuat-kuatnya dengan segenap hati atau dengan sepenuh hati. Orang yang bisa berjuang mempertahankan imannya,
dia akan berusaha dengan sekuat-kuatnya mempertahankan imannya dalam keadaan situasi yang sulit sekalipun. Dalam keadaan yang sukar sekalipun. Dalam keadaan yang susah, ya, susah ekonomi, susah keuangan, susah pekerjaan, kita akan berkomitmen berjuang mempertahankan iman mereka. Kita tidak berkompromi dengan keadaan seakan-akan kita merasa bahwa doa saya sampai hari ini belum terjawab. Saya akan coba cari cara lain, saudara. Saya mau bilang, di luar Tuhan tidak ada cara lain. Hanya ada di dalam Tuhan cara satu-satunya kita akan menemukan jalan keluar, pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua, komitmen berjuang mempertahankan iman. Yang kedua, di sini firman Tuhan bilang begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kita semua tentunya yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Di sini Yudas bilang kita harus berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang di sini kita ada di dalam pertempuran. Berjuang di sini berarti kita ada di dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit. Jadi arti lain berjuang di sini, kita bertahan di dalam peperangan, di dalam medan pertempuran. Selain itu juga apa lagi? Kita berjuang secara harfiah, artinya bergumul menderita di bawah tekanan yang besar. Jadi arti berjuang di sini kita sedang bergumul, mungkin ada penderitaan-penderitaan yang kita sedang alami dalam tekanan yang besar. Saya tidak tahu apa tekanan kita sekarang, saudara. Atau apa sedang saudara alami, tekanan apa. Tapi firman Tuhan menasihati kita semua untuk hari ini. Mari kita terus tetap mempertahankan iman kita dalam perjuangan apapun. Amin. Kita sedang berjuang untuk pekerjaan. Kita sedang berjuang untuk usaha kita. Termasuk kita sedang berjuang untuk perencanaan peletakan batu pertama tanggal 29 di Wehali itu. Saat ini kita sedang berjuang, saudara. Dengan doa, dengan iman kita bersama. Tapi saya yakin dan percaya dalam perjuangan bersama dengan Tuhan, jaminannya pasti. Ya dan amin. Amin, saudara. Karena dia tidak pernah membiarkan kita. Orang yang berjuang di dalam iman tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya, di akhir zaman ini, di masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang sulit ini, mari kita terus berkomitmen, berjuang mempertahankan iman kita. Sekalipun sulit, saudara. Saya mau bilang untuk mempertahankan iman kita itu sulit. Tapi memang hadiah sorga itu tidak ada yang mudah. Jadi untuk memperjuangkan sesuatu yang bernilai, itu ada harga yang harus kita bayar, saudara. Mau dapat sorga itu, ada perjuangan, ada tenaga, ada air mata, ada penderitaan, ada tekanan yang kita alami. Tapi kalau kita sanggup berkomitmen berjuang dalam iman kita, saya yakin kita akan peroleh surga yang kekal. Amin. Kita akan peroleh surga yang kekal. Dan saya yakin semua kita di tempat ini kalau kita bisa berjuang, kita akan memperoleh surga yang kekal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.